Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Oktavian Deo Anu STRPA, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih dapat berkumpul bersama-sama mengupas tuntas mengenai pemeriksaan pajak dari narasumber yang luar biasa. Perkenalkan, saya Zalfa Alexandra yang menjadi moderator pada webinar hari ini. Webinar yang diadakan hari ini berjudul Memahami Produk Hukum dan Upaya Hukum atas Hasil Pemeriksaan Pajak yang diadakan oleh Texco Solution. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk saya mengenalkan Texco Solution terlebih dahulu. Texco Solution menyediakan layanan konsultasi pajak, akuntansi, bea cukai, dan hukum dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dan berkomitmen memberikan solusi komprehensif untuk mencapai kepentingan klien. Sudah banyak klien yang menggunakan layanan kami dan berikut adalah pengalaman layanan yang pernah kami berikan. Seperti yang tertera di layar Zoom Bapak Ibu, kami menangani pemberian layanan kepada perusahaan jasa outsourcing sampai distributor alat berat. Kemudian kami ingin menunjukkan 12 bidang keahlian yang dimiliki oleh Texco Solution. Di antaranya adalah kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, restitusi pajak, keberatan pajak, banding dan gugatan pajak, peninjauan kembali dan memorandum peninjauan kembali, review laporan keuangan, pelayanan akuntansi, perpajakan ekspatriat, perhitungan gaji, hukum bisnis, dan bea cukai. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Octavian Deo Anu STRPA yang merupakan Supervisor Texco Solution. Memiliki pengalaman kurang lebih dari 5 tahun di bidang perpajakan, khususnya sebagai tax compliance dan tax dispute. Mari kita dengarkan presentasi dari narasumber kita hari ini. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan saat narasumber melakukan presentasi, Bapak Ibu dapat mengajukan sesi pertanyaan melalui fitur Q&A dan pertanyaan akan dijawab pada akhir sesi. Tanpa berlama-lama lagi, untuk Bapak Octavian dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan webinar di pagi hari ini. Sebelumnya, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin semua sudah tahu nama lengkap saya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua mungkin bisa memanggil saya dengan Okto saja. Saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua, jika pada saat webinar ini berlangsung dan uh, Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan atau mungkin sekarang Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan, mungkin bisa langsung saja ditulis di fitur Q&A. Nah, nanti pertanyaan tersebut akan saya jawab di akhir atau ada di sesi tanya jawab. Kemudian, baik Bapak Ibu untuk teman-teman semua, webinar kita di pagi hari ini berjudul tentang memahami produk hukum dan upaya hukum atas hasil pemeriksaan pajak. Nah, inti dari materi kita di pagi hari ini sebenarnya uh, kita akan membahas supaya ketika orang yang masih bingung ketika menerima produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak, dia bisa tahu upaya hukum apa yang akan dia ambil. Nah, kira-kira singkatnya seperti itu. Kemudian ini adalah dasar hukum yang saya gunakan, yaitu ada dua. Yang pertama itu adalah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, dasar hukum yang kedua ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan. Eh, Ketika kita berbicara tentang perpajakan, sudah pasti ada dasar hukumnya karena perpajakan ini sudah pasti diatur dalam sebuah peraturan, baik itu peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Masih di, masih di apa yang tadi? Nah, sebelum kita eh, membahas lebih jauh, perlu kita ketahui ini adalah pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak berdasarkan Undang-Undang KUP. Nah, pemeriksaan ini merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, ah, kenapa pemeriksaan pajak ini perlu dilakukan? Nah, berdasarkan reformasi perpajakan tahun 1983, bahwa sistem perpajakan di Indonesia itu diubah dari yang sebelumnya adalah official assessment, diubah menjadi self assessment. Nah, official assessment ini kalau yang teman-teman yang belum tahu mungkin itu sederhananya uh, pajak terutang yang dibayar oleh wajib pajak itu ditentukan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian sistem tersebut diubah menjadi self assessment. Nah, self assessment ini di mana wajib pajak ini berperan aktif dalam menghitung, membayar, bahkan melaporkan pajaknya sendiri. Jadi kenapa perlu dilakukannya pemeriksaan? Karena untuk memastikan apakah perhitungan pembayaran dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau tidak. Nah, makanya pemeriksaan ini perlu dilakukan agar eh, Direktur Jenderal Pajak ini memastikan bahwa benar bahwa pajak yang dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, kemudian kita akan membahas sedikit terkait dengan uh, alur pemeriksaan pajak. Nah, pemeriksaan pajak ini biasanya ditandai dengan terbitnya surat pemberitahuan pemeriksaan. Nah, terbitnya surat pemberitahuan pemeriksaan ini kemudian nanti akan dikirim ke alamat wajib pajak yang terdaftar di sistem Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi ketika Bapak Ibu yang misalkan mau pindah alamat itu perlu diberitahukan ke Direktorat Jenderal Pajak atau KPP di mana wajib pajak terdaftar. Karena jika Bapak Ibu pindah alamat dan tidak memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau KPP di mana Bapak Ibu terdaftar, surat pemberitahuan pemeriksaan ini akan dikirim ke alamat di mana yang terdaftar di sistem Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kemungkinan alamatnya akan dikirim surat pemberitahuan pemeriksaan ini akan dikirim ke alamat wajib pajak yang lama. Nah, ketika surat pemberitahuan pemeriksaan pajak ini dikirim ke alamat wajib pajak yang lama, prosedur pemeriksaan ini tetap terus akan berjalan. Jadi tidak menghentikan karena ya setahu atau menurut pemeriksa itu surat pemberitahuannya itu sudah diberitahukan di alamat di mana wajib pajak terdaftar di sistem Direktorat Jenderal Pajak itu. Kemudian setelah surat pemberitahuan pemeriksaan itu dikirim kepada eh, wajib pajak, biasanya tuh nanti akan ada surat
lanjutan atau bisa berbarengan itu surat namanya surat undangan pembahasan pemeriksaan. Nah, di dalam surat undangan pembahasan pemeriksaan biasanya dilampirkan dengan surat permintaan data. Nah, surat permintaan data ini itu biasanya ada banyak jenis-jenis data yang diminta. Contohnya misalkan uh, akte perusahaan pendirian maupun perubahan. Kemudian ada juga laporan keuangan seperti GL, laporan laba rugi, neraca dan lain sebagainya. Nah, dokumen-dokumen yang diminta itu harus dibawa oleh wajib pajak pada saat pembahasan pemeriksaan. Tetapi kalau wajib pajak mungkin belum menyediakan seluruh dokumen, bisa dibawa yang ada saja. Untuk dokumen yang lainnya tetap akan diserahkan, tapi bisa disusulkan kemudian. Nah, pada saat pembahasan pemeriksaan, biasanya pemeriksa itu akan memberikan BAPK kepada eh, wajib pajak. Nah, BAPK ini biasanya tuh berisi pertanyaan-pertanyaan kepada wajib pajak. Nah, pertanyaan yang sering muncul, yang sering saya baca itu biasanya terkait dengan apa sih kegiatan uh, usaha utama wajib pajak. Nah, terus ada pertanyaan-pertanyaan lainnya itu bervariasi pertanyaannya. Jadi beda pemeriksa kadang beda-beda juga pertanyaannya. Terus mungkin disesuaikan sama ya, kegiatan usaha wajib pajak. Kalau kegiatan usaha wajib pajak misalkan itu bukan perusahaan perdagangan, misalkan adalah manufaktur, biasanya pertanyaannya terkait bahan baku apa yang digunakan, terus didapatnya dari mana, kayak gitu. Nah, kemudian setelah data-data ini diterima oleh dan data-data diterima oleh pemeriksa, nanti pemeriksa akan melakukan analisis atas data-data yang diberikan oleh wajib pajak dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh wajib pajak dan juga data-data yang dimiliki oleh pemeriksa melalui sistem Direktorat Jenderal Pajaknya mereka. Jadi kemudian itu nanti akan diolah. Setelah diolah, nanti akan terbit yang namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau yang biasa kita dengar dengan SPHP. Nah, SPHP ini nanti akan dikirim kepada wajib pajak untuk meminta tanggapan dari wajib pajak. Jadi nanti SPHP ini akan ditanggapi oleh wajib pajak. Tanggapan SPHP ini bisa dilakukan secara langsung pada saat pembahasan SPHP atau bisa juga ditanggapi secara tertulis. Tetapi biasanya ini dilakukan secara tertulis karena uh, menurut wajib pajak atau menurut uh, orang-orang yang menanggapi SPHP ini lebih baik dilakukannya secara tertulis agar lebih jelas. Kemudian setelah SPHP ini dibahas, nanti akan terbit yang namanya laporan hasil pemeriksaan. Nah, laporan hasil pemeriksaan ini yang akan menjadi dasar terbitnya produk hukum pemeriksaan. Jadi, ya terbitnya produk hukum pemeriksaan ini dasarnya itu dari laporan hasil pemeriksaan itu. Next. Ya, kemudian ini merupakan hal-hal yang biasanya terjadi, yang menyebabkan terjadinya pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu biasanya uh, karena wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang biasa kita ketahui dengan restitusi. Nah, ketika wajib pajak ini melakukan permohonan restitusi, maka sebelum kelebihan pembayaran pajak ini dikembalikan kepada wajib pajak atau dibayarkan kepada wajib pajak, terlebih dahulu itu akan dilakukan pemeriksaan. Nah, kenapa dilakukan pemeriksaan? Karena untuk memastikan apakah eh, perhitungan kelebihan pembayaran pajak ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan atau tidak. Nah, contohnya nih, misalkan wajib pajak mengajukan restitusi PPN karena terdapat kelebihan pembayaran PPN. Nah, itu akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah pengkreditan pajak masukan ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan atau tidak.
dan juga untuk memastikan apakah penjualan yang berdasarkan data real dari wajib pajak itu sudah dilaporkan dalam SPT PPN dengan benar atau tidak. Jadi ya tujuan dilakukan pemeriksaan itu untuk memastikan apakah perhitungan dan apanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar. Nah, ketika mungkin teman-teman yang sudah bekerja sering dengar kebanyakan wajib pajak itu tidak mau melaporkan SPT lebih bayar. Karena ketika dia melaporkan SPT lebih bayar, maka akan langsung terbit yang namanya surat pemberitahuan pemeriksaan. Jadi langsung diperiksa. Nah, kemudian yang ketiga itu karena adanya permohonan penghapusan NPWP. Nah, jadi ketika wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP, maka akan dilakukan tindakan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan untuk penghapusan NPWP ini untuk memastikan bahwa wajib pajak ini memang benar sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk menjadi wajib pajak. Kemudian yang keempat itu adalah wajib pajak yang menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Jadi ini biasanya untuk wajib pajak ketika menyampaikan SPT dan di SPT-nya diperiksa atau dianalisis oleh KPP atau biasanya AR dan terdapat bahwa di dalam SPT tersebut eh, diketahui bahwa kurang benar atau kurang jelas, itu biasanya tidak akan langsung diterbitkan pemeriksaan, tetapi dimulai dengan disampaikannya SP2DK atau surat permintaan penjelasan dan data dan atau keterangan. Nah, SPHP ini biasanya nanti akan disampaikan kepada wajib pajak, kemudian diminta tanggapan dari wajib pajak. Ketika wajib pajak ini tidak menanggapi SPHP tersebut atau ditanggapi tapi tidak memuaskan AR atau KPP terkait, maka bisa saja akan dilakukan ke tindakan pemeriksaan. Next. Nah, kemudian ini adalah jangka waktu pemeriksaan pajak. Jadi teman-teman ada tiga hal penting yang harus kita perhatikan pada prosedur pemeriksaan pajak. Yang pertama itu ada pengujian, pembahasan, dan penerbitan. Nah, yang pertama yaitu untuk pemeriksaan itu terbagi dalam dua jenis, yaitu ada pemeriksaan kantor dan ada pemeriksaan lapangan. Nah, pemeriksaan kantor ini itu pemeriksaannya dilakukan di kantor atau KPP di mana wajib pajak terdaftar. Sedangkan pemeriksaan lapangan itu adalah kebalikan dari pemeriksaan kantor. Untuk pemeriksaan lapangan itu di mana eh, Direktur Jenderal Pajak atau petugas pemeriksa pajak dia akan datang langsung ke alamat di mana wajib pajak terdaftar. Jadi pemeriksaannya dilakukan di tempat wajib pajak terdaftar. Untuk jangka waktu pengujian untuk pemeriksaan kantor yaitu dilakukan 4 bulan yang terhitung sejak surat pemberitahuan pajak disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal terbitnya surat SPHP. Sedangkan untuk pemeriksaan lapangan yaitu jangka waktu pengujiannya dilakukan paling lama 6 bulan yang terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Nah, untuk jangka waktu pembahasan untuk pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan itu sama-sama 2 bulan yang terhitung mulai dari tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal terbitnya laporan hasil pemeriksaan ini. Nah, ketika terbit laporan hasil pemeriksaan ini, nah dasar penerbitan eh, produk hukum pemeriksaan pajak yaitu dari laporan hasil pemeriksaan ini. Nah, pertanyaannya
upaya hukum apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima eh, produk hukum hasil pemeriksaan tersebut. Nah, sebelum eh, kita mengetahui apa apa upaya hukum yang akan kita lakukan, terlebih dahulu kita ketahui bahwa ada beberapa produk hukum pemeriksaan pajak. Next. Nah, produk hukum pemeriksaan pajak itu ada 5. Itu yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua ada surat ketetapan kurang bayar tambah. Dan yang ketiga itu ada surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang keempat itu surat ketetapan pajak nihil. Dan yang kelima itu surat tagihan pajak. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Itu yang pertama terkait dengan surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, surat ketetapan pajak kurang bayar tersebut isinya itu menjelaskan terkait dengan kekurangan pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Kemudian yang kedua yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambah atau SKPKBT, yaitu isinya tuh hampir sama dengan surat ketetapan pajak kurang bayar. Cuman bedanya surat ketetapan pajak kurang bayar tambah ini biasanya diterbitkan karena pemeriksa tuh menemukan data baru. Nah, setelah pemeriksa menemukan data baru dan dicek ternyata lebih bayar pajak yang dituangkan dalam surat ketetapan pajak kurang bayar itu ternyata lebih kecil dan seharusnya masih ada pajak yang harus disetor kembali oleh wajib pajak. Maka diterbitkanlah surat ketetapan pajak kurang bayar tambah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, surat ketetapan pajak lebih bayar ini itu menjelaskan terkait dengan kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, nanti surat ketetapan pajak lebih bayar ini bisa diajukan pengembalian kepada wajib pajak. Kemudian yang keempat yaitu eh, surat ketetapan pajak nihil atau disebut SKPN. Nah, di mana surat ini menjelaskan eh, bahwa tidak ada lagi pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak, atau dengan kata lain bahwa wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan eh, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, kemudian yang kelima yaitu STP. Nah, STP ini biasa tuh isinya terkait dengan sanksi-sanksi karena eh, wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Nah, pertanyaannya dari kelima produk hukum ini, mana saja yang dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya? Nah, jawabannya semua produk ini, produk hukum pemeriksaan ini tentu bisa dilakukan upaya hukum selanjutnya. Nah, yang pertama untuk SKPKB. Nah, untuk SKPKB ini, jika wajib pajak tidak setuju atas penerbitan SKPKB tersebut, karena menurut wajib pajak sebenarnya dia sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar dan sudah tidak ada pajak yang harus dibayar lagi oleh wajib pajak. Maka ya wajib pajak bisa mengajukan upaya hukum selanjutnya. Kemudian yang kedua itu surat ketetapan pajak kurang bayar tambah sama halnya juga dengan surat ketetapan pajak kurang bayar. Jika wajib pajak tidak setuju bahwa dia harus membayar pajak lagi karena berdasarkan data dan perhitungan yang dimiliki oleh wajib pajak, dia sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Kemudian untuk surat ketetapan pajak lebih bayar, ini juga bisa diajukan upaya hukum selanjutnya. Kenapa? Karena ya menurut perhitungan wajib pajak, seharusnya lebih bayarnya itu lebih besar daripada lebih bayar yang ada di SKPLB tersebut. Jadi misalkan menurut perhitungan wajib pajak itu ternyata lebih bayarnya itu 100 juta misalkan. Tapi dalam SKPLB biasanya cuma dimasukkan 80 juta misalkan. Nah, itu bisa diajukan upaya hukum selanjutnya oleh wajib pajak. Nah, untuk surat SKPN walaupun ini artinya wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, ini juga sebenarnya bisa dilakukan upaya hukum kalau kasusnya ternyata menurut perhitungan wajib pajak
berdasarkan SKPN yang diterbitkan untuk jenis pajak atau masa pajak tertentu itu harusnya lebih bayar, bukan nihil. Kan wajib pajak uh, perlu mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut, tapi diterbitkan surat ketetapan pajak nihil. Maka atas surat ketetapan pajak nihil tersebut itu bisa diajukan upaya hukum selanjutnya. Kemudian yang kelima yaitu surat tagihan pajak atau STP. Nah, itu juga bisa dilakukan upaya hukum selanjutnya. Karena ya menurut wajib pajak dia sudah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Kenapa dia masih diberikan sanksi gitu kan? Jadi itu juga bisa dilakukan upaya hukum selanjutnya. Nah, pertanyaannya, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh wajib pajak? Next. Nah, untuk kelima produk hukum tersebut eh, dapat dilakukan upaya hukum oleh wajib pajak, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada yang namanya permohonan keberatan, dan yang kedua itu ada namanya permohonan berdasarkan pasal 36 Undang-Undang KUP. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan permohonan keberatan. Nah, permohonan keberatan ini diatur dalam pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang KUP. Berikut poin-poin penting yang harus diperhatikan saat permohonan keberatan. Nah, yang pertama itu ada permohonan keberatan ini ada batas waktunya atau ada jangka waktunya. Jadi jangka waktu permohonan keberatan itu adalah 3 bulan yang terhitung sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim. Ya, jadi saya mau ingatkan dulu untuk permohonan keberatan ini hanya bisa diajukan atas surat ketetapan pajak. Jadi untuk surat tagihan pajak itu tidak bisa diajukan keberatan. Jadi yang bisa diajukan keberatan itu adalah surat uh, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, bahkan SKPN tadi. Nah, jadi jangka waktunya itu 3 bulan yang dihitung sejak tanggal surat dikirim, surat ketetapan pajak dikirim. Nah, dari mana kita bisa melihat tanggal surat ketetapan pajak dikirim itu biasanya pada saat kita menerima surat ketetapan pajak yang dikirim itu ada resinya. Biasanya kan eh, surat ketetapan pajak dikirim melalui pos. Jadi itu ada kita terima resinya, nanti kita bisa tracking tuh nomor resinya di situ. Nanti di situ ada tanggal kapan surat tersebut dikirim. Karena biasanya ya sengketa yang pernah saya alami itu eh, Direktur Jenderal Pajak itu berpatokan pada tanggal surat penerbitan SKP. Nah, terkadang kan tanggal penerbitan surat SKP misalkan tanggal 1. Nah, suratnya tuh baru dikirim misalkan tanggal 5 atau tanggal 10. Jadi ya patokannya itu yang benar seharusnya di resi itu, di resi pengiriman. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi ketika Bapak Ibu yang menerima surat ketetapan pajak itu harus eh, menyimpan resinya. Kalau bisa di-scan saja biar nggak hilang atau kececer. Kemudian poin penting selanjutnya itu adalah alasan keberatan. Jadi pada saat wajib pajak mengajukan keberatan, itu wajib pajak harus mempunyai alasan yang jelas dan dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh wajib pajak. Kemudian prosedur pengajuan permohonan keberatan ini harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan menyebutkan jumlah pajak terutang menurut wajib pajak. Nah, jadi nanti dalam surat keberatan tersebut itu ada perhitungan pajak berdasarkan SKP, kemudian perhitungan pajak berdasarkan wajib pajak itu berapa, dan disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Kemudian wajib pajak juga harus melampirkan dokumen pendukung yang relevan. Nah, dokumen pendukung yang relevan ini biasanya tuh ada SKP yang diajukan keberatan, dan juga dokumen-dokumen lain yang dapat membuktikan penjelasan wajib pajak. Kemudian penyelesaian keberatan ini itu
dilaksanakan paling lama tuh 12 bulan. Jadi dalam jangka waktu 12 bulan, Direktorat Jenderal Pajak ini wajib menerbitkan keputusan keberatan. Kalau dalam jangka waktu 12 bulan, Direktorat Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan keberatan, maka permohonan keberatan wajib pajak ini dianggap dikabulkan. Jadi nanti uh, kasusnya, kalau ada kasusnya, misalkan uh, Direktur Jenderal Pajak ini dia menerbitkan apa namanya, keputusan keberatan itu melewati jangka waktu 12 bulan. Nah, setelah melewati jangka waktu 12 bulan, itu kita bisa mengajukan proses hukum selanjutnya atas keputusan yang diterbitkan tersebut. Dan kemungkinan di proses hukum selanjutnya kita bisa menang karena DJP menyalahi aturan ini bahwa tidak menerbitkan keputusan keberatan dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, kemudian keputusan keberatan ini bisa berupa menerima seluruhnya permohonan keberatan wajib pajak, atau hanya menerima sebagian, atau menolak keberatan wajib pajak tersebut. Nah, kemudian next, upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan setelah wajib pajak menerima surat ketetapan pajak kurang bayar dan STP, surat ketetapan pajak dan STP, itu upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu permohonan pasal 36 Undang-Undang KUP. Nah, permohonan pasal 36 Undang-Undang KUP ini yaitu memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan atau kenaikan kenaikan pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Nah, pasal 36 ini juga memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan surat keputusan pembetulan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, salah hitung, dan kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian yang ketiga, uh, Direktorat Jenderal Pajak juga diberikan kewenangan untuk membatalkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang tidak benar atas permohonan wajib pajak. Kemudian yang kelima itu dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar. Jadi Direktur Jenderal Pajak ini dia dapat membatalkan atau mengurangkan secara langsung atas surat ketetapan pajak atau STP, dan juga eh, bisa dilakukan karena adanya permohonan yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, pertanyaannya ketika kedua upaya hukum ini yang sudah dilakukan oleh wajib pajak, tetapi keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu semuanya ditolak. Nah, biasanya biasanya yang terjadi eh, itu permohonan keberatan, permohonan pasal 36 ini selalu ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, apa upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak ketika kedua upaya hukum ini ditolak? Nah, upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan itu juga ada dua. Yang pertama itu ada permohonan banding, yang kedua adalah gugatan. Nah, untuk permohonan banding ini dilakukan atas keputusan keberatan. Jadi hanya keputusan keberatan. Untuk keputusan pasal 36 ini tidak bisa diajukan keberatan, diajukan banding, tapi bisanya diajukan gugatan. Jadi yang pertama kita akan bahas terkait dengan eh, permohonan banding. Next. Nah, nah, ini berikut prosedur permohonan pasal 3. Sebelum kita membahas terkait dengan permohonan banding, kita bahas terkait dengan prosedur pengajuan pasal 36.
Nah, untuk pengajuan pasal 36 ini, wajib pajak dapat mengajukan permohonan tertulis kepada kantor pelayanan pajak atau KPP di mana wajib pajak terdaftar. Nah, isi dari surat permohonan pasal 36 ini harus mencantumkan yang pertama identitas wajib pajak seperti nama, NPWP, dan alamat. Kemudian yang kedua itu harus masukkan jenis permohonan. Nah, permohonan wajib pajak ini adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pembetulan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar. Kemudian yang ketiga itu harus mencantumkan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang dipermasalahkan. Kemudian yang keempat itu harus ada alasan dan dasar hukum permohonan pasal 36 itu. Nah, kemudian harus melampirkan dokumen pendukung yang relevan. Nah, dokumen pendukung ini itu harus melampirkan salinan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang dipermasalahkan. Kemudian dokumen pendukung yang relevan yaitu seperti dokumen-dokumen yang dapat mendukung penjelasan-penjelasan wajib pajak. Kemudian prosedur pasal 36 ini juga itu ada tenggang waktunya. Jadi untuk permohonan penghapusan sanksi administratif itu memiliki jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Nah, bedanya tenggang waktu 3 bulan permohonan pasal 36 atas permohonan penghapusan sanksi administratif ini, dia bukan dari tanggal dikirim, tapi tanggal diterimanya surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak tersebut. Nah, sedangkan untuk permohonan pembetulan, pembatalan, dan pengurangan, itu dia tidak memiliki jangka waktu. Jadi dapat diajukan kapan saja selama wajib pajak ini dapat menunjukkan bahwa ketetapan tersebut itu tidak benar. Jadi tidak ada jangka waktunya. Jadi biasanya tuh dalam prakteknya untuk SKP-SKP yang eh, mau diajukan permohonan keberatan, tetapi sudah melewati jangka waktu 3 bulan, itu biasanya upaya hukumnya yang diambil itu adalah permohonan pasal 36 ini, permohonan pembetulan, pembatalan, atau pengurangan ini, agar bisa dilakukan upaya hukum selanjutnya di tingkat pengadilan pajak atau gugatan tadi. Karena ketika sengketanya sudah berjalan di pengadilan pajak, maka yang diperhatikan yang dilakukan adalah terkait dengan pembuktian-pembuktian. Jadi wajib pajak wajib pajak harus bisa membuktikan bahwa surat ketetapan pajak itu tidak benar karena alasan dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk penyelesaian permohonan pasal 36 itu dilakukan paling lama 6 bulan. Kalau keberatannya dia dilakukan selama 12 bulan, sedangkan untuk permohonan pasal 36 ini dilakukan paling lama 6 bulan. Nah, dan dalam jangka waktu 6 bulan ini, Direktorat Jenderal Pajak juga wajib menerbitkan surat keputusan pasal 36 ini. Karena jika dalam jangka waktu tersebut SKP surat keputusan permohonan pasal 36 tidak diterbitkan, maka permohonan wajib pajak itu dianggap dikabulkan. Nah, keputusan pasal 36 juga ini sama dengan keputusan keberatan, itu isinya bisa mengabulkan seluruhnya atau bisa mengabulkan sebagian atau bisa jadi penolakan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa biasanya permohonan pasal 36, permohonan keberatan itu selalu ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi terpaksa wajib pajak nih harus melaksanakan upaya hukum selanjutnya. Nah, upaya hukum selanjutnya itu yang sudah saya jelaskan juga tadi, itu ada dua. Bisa melakukan permohonan banding tergantung putusannya apa, dan bisa juga diajukan gugatan. Nah, untuk permohonan banding itu diajukan terhadap keputusan keberatan. Sedangkan untuk permohonan gugatan itu diajukan terhadap putusan pasal 36 tersebut. Next. Nah, berikut
terkait dengan permohonan banding. Nah, permohonan banding ini diatur dalam pasal 27 Undang-Undang KUP. Nah, banding ini dapat diajukan atas keputusan keberatan. Nah, poin-poin penting yang perlu diperhatikan bahwa yang pertama wajib pajak tuh memiliki hak untuk mengajukan banding. Nah, ketika wajib pajak tidak setuju dengan keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka wajib pajak bisa mengajukan banding. Itu adalah hak wajib pajak. Nah, kemudian banding juga memiliki jangka waktu atau batas waktu pengajuan yang terhitung 3 bulan sejak diterimanya keputusan keberatan oleh wajib pajak. Jadi kalau keberatan dilihat dari tanggal diterimanya untuk banding yaitu dihitung mulai dari tanggal diterimanya surat keputusan keberatan. Nah, ini juga bisa dibuktikan dengan resi pengiriman. Jadi ketika Bapak Ibu menerima keputusan keberatan, itu resinya tuh wajib disimpan karena itu sangat dibutuhkan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Poin penting yang perlu diperhatikan juga yaitu adalah syarat pengajuan banding. Nah, syarat pengajuan banding ini yang pertama, banding itu wajib dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian kedua yaitu harus mencantumkan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan yang diajukan banding. Kemudian yang ketiga itu surat banding itu harus memuat alasan-alasan yang jelas, kemudian harus detail mengenai keberatan wajib pajak terhadap keputusan keberatan tersebut. Kemudian surat permohonan banding juga harus dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan yang diajukan banding. Nah, selain salinan surat keputusan keberatan yang diajukan banding, itu wajib pajak juga perlu melampirkan dokumen seperti akte perusahaan. Jika uh, yang menandatangani surat banding adalah pengurus dari wajib pajak tersebut. Nah, ketika permohonan banding tersebut dikuasakan, maka harus ada surat kuasa khusus dari salah satu pengurus atau biasanya direktur salah satu perusahaan kepada orang yang dikuasakan. Kemudian terkait dengan poin penting selanjutnya yang perlu diperhatikan itu terkait dengan uh, pembayaran pajak. Nah, atas hutang pajak yang timbul karena terbitnya surat ketetapan pajak kurang bayar, itu biasanya kan dibayar, harus dibayar oleh wajib pajak. Tetapi kalau wajib pajak mengajukan permohonan banding, maka hutang pajak tersebut tuh ditangguhkan. Ditangguhkannya itu selama 1 bulan setelah keputusan banding diterbitkan. Jadi hutang pajak tersebut selama wajib pajak mengajukan banding itu akan ditangguhkan sampai dengan 1 bulan setelah terbitnya surat keputusan banding. Nah, kemudian proses di pengadilan pajak. Nah, proses di pengadilan pajak ini biasanya tuh akan berlangsung kurang lebih 12 bulan. Itu untuk kalau di istilah di pengadilan pajak itu ada yang namanya uh, sidang acara biasa sama sidang acara cepat. Jadi kalau untuk sidang acara biasa itu biasa jangka waktunya tuh 12 bulan atau lebih. Atau bisa jadi kurang dari 12 bulan. Sedangkan untuk sidang acara cepat itu biasanya tuh hanya dilaksanakan persidangan 1 sampai 2 sampai 3 kali gitulah. Jadi biasanya sidang acara cepat ini dilakukan karena eh, yang pertama pengajuan pengajuan banding ini itu melewati jangka waktu 3 bulan atau yang biasa kita ketahui itu tidak memenuhi syarat formal pengajuan banding. Kemudian keputusan pengadilan pajak ini bersifat final dan mengikat. Jadi baik wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi surat keputusan pengadilan pajak tersebut, kecuali wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak ini
mengajukan peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini dapat dilakukan juga paling lama 3 bulan sejak putusan pengadilan pajak diterima. Dan peninjauan kembali ini itu adalah proses hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak kalau tidak setuju dengan keputusan pengadilan pajak. Next. Nah, kemudian ini ada prosedur pengajuan banding. Itu yang pertama itu semua dokumen itu harus disiapkan. Itu contohnya di sini yang pertama itu adalah surat permohonan banding, kemudian ada salinan keputusan keberatan, kemudian ada salinan surat permohonan keberatan, kemudian ada salinan surat ketetapan pajak, kemudian bukti-bukti yang mendukung permohonan banding. Yang saya contohkan tadi misalkan akte, kemudian ada surat kuasa kalau dikuasakan. Kemudian bukti-bukti yang lain itu bukti-bukti yang dapat mendukung argumen wajib pajak. Karena biasanya ketika sengketa ini sudah sampai ke pengadilan pajak, itu yang paling penting itu adalah pembuktian. Jadi dengan berargumen saja tidak cukup biasanya di pengadilan pajak, harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen. Jadi saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu jika melakukan uh, proses transaksi baik itu penjualan, pembelian di perusahaan itu dokumennya itu wajib dokumen-dokumen transaksinya wajib disimpan. Nah, disimpannya itu paling lama itu 10 tahun. Karena daluarsa pajak itu biasanya kan 5 tahun, tapi bisa diperpanjang menjadi 10 tahun juga. Nah, kemudian ketika dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan, untuk permohonan banding itu hanya dapat diajukan ke pengadilan pajak. Nah, setelah permohonan banding itu diajukan ke pengadilan pajak, maka wajib pajak tinggal menunggu panggilan sidang. Nah, karena nanti jadwal sidang itu akan ditetapkan oleh pengadilan pajak. Nah, setelah jadwal sidang ditetapkan, wajib pajak atau kuasanya itu diwajibkan untuk hadir dalam persidangan. Nah, karena di persidangan itu adalah proses untuk memeriksa apakah benar permohonan uh, banding yang dilakukan oleh wajib pajak ini. Karena ketika jadwal sidangnya sudah ditetapkan, tetapi wajib pajak ini tidak menghadiri persidangan, maka sia-sia sia-sia kita mengajukan permohonan banding ini karena kita nggak bisa membuktikan apa-apa di sana. Karena ketika wajib pajak tidak hadir itu sudah pasti permohonan bandingnya ditolak, kemungkinan besarnya ditolak. Next. Nah, kemudian yang berikut itu adalah gugatan. Nah, gugatan ini itu diajukan atas keputusan pasal 36 tersebut. Nah, gugatan tersebut itu diatur dalam pasal 23 Undang-Undang KUP. Nah, kemudian ada poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Yang pertama itu wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika merasa dirugikan oleh keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya itu objek gugatan. Objek gugatan itu dapat diajukan terhadap keputusan yang dianggap merugikan wajib pajak, yaitu misalkan keputusan pasal 36. Kemudian untuk gugatan juga dia memiliki jangka waktu yang lebih singkat daripada permohonan banding. Kalau permohonan banding adalah 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima, gugatan itu diajukan dalam jangka waktu 30 hari yang terhitung dari tanggal diterimanya surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang digugat. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu adalah syarat pengajuan gugatan. Ya, syarat pengajuan gugatan ini kurang lebih sama dengan syarat permohonan banding. Itu yang pertama, gugatan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga harus memuat identitas lengkap penggugat seperti nama,
NPWP dan alamat wajib pajak. Kemudian surat gugatan tersebut harus menyebutkan dengan jelas keputusan atau tindakan yang digugat, serta alasan dan hasil hukum gugatan. Kemudian yang keempat juga harus melampirkan salinan keputusan atau bukti tindakan yang digugat. Kemudian untuk proses di pengadilan pajak juga sama dengan proses pengajuan banding, itu diajukan kurang lebih lebih 12 bulan. Kemudian sidangnya tuh dilakukan eh, kalau nggak salah dia sebulan sekali biasanya. Kemudian untuk keputusan pengadilan pajak juga bersifat final dan mengikat, sama seperti permohonan banding. Jadi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi keputusan pengadilan pajak, kecuali uh, wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak ini melakukan upaya hukum yang terakhir, yaitu permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan jangka waktunya itu paling lama 3 bulan sejak sejak putusan pengadilan pajak diterima. Next. Nah, untuk prosedur pengajuan gugatan juga sama dengan proses permohonan banding, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan semua dokumen, yaitu ada surat permohonan gugatan, kemudian ada salinan keputusan yang digugat, nah kemudian ada surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, kemudian ada dokumen pendukung lain yang relevan yang tadi saya contohkan, itu misalkan akte dan lain-lain sebagainya. Kemudian permohonan tersebut hanya dapat diajukan ke pengadilan pajak. Kemudian setelah permohonan tersebut diajukan, maka wajib pajak tinggal menunggu panggilan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang ditetapkan oleh pengadilan pajak. Nah, setelah jadwal sidang ditetapkan, itu wajib pajak dan kuasanya itu wajib hadir di persidangan untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti pendukung gugatan. Ya, mungkin sekian dari saya. Mungkin kalau teman-teman belum paham atau mungkin penjelasan saya karena terlalu cepat, boleh pertanyaannya ditulis di fitur Q&A. Nanti setelah diberikan kesempatan oleh moderator, saya akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasinya yang sangat informatif, Bapak Oktavian. Kita jadi menambah wawasan berkat pembahasan yang mencakup materi hari ini, memahami produk hukum dan upaya hukum atas hasil pemeriksaan pajak. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Kami beri waktu 5 menit untuk Bapak Ibu dipersilahkan menggunakan fitur Q&A untuk menuliskan pertanyaan kepada pemateri kita hari ini.
Baik, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Dengan pertanyaan, dengan banyaknya pertanyaan yang masuk, jadi tentu saja waktu kita terbatas. Jadi kami akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Silakan Bapak Okto untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Ini lumayan banyak yang bertanya. Itu ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Detri ya dari PT Konho Indonesia. Itu pertanyaannya, maaf, dari Fajar, maaf. Muhammad Fajar itu ada pertanyaan, apa saja hak dan kewajiban wajib pajak selama proses pemeriksaan pajak. Hak dan kewajiban wajib pajak itu biasanya tuh wajib pajak tuh berhak meminta tanda pengenal dari pemeriksa. Nah, ini tujuannya untuk memastikan bahwa eh, orang tersebut merupakan pemeriksaan pajak yang dipilih langsung dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian wajib pajak juga berhak menerima SPHP dan juga berhak menghadiri pembahasan SPHP secara langsung. Nah, kemudian untuk kewajiban wajib pajak itu biasanya wajib pajak itu wajib kooperatif dalam proses pemeriksaan, seperti memberikan seluruh dokumen yang diminta untuk dilakukannya pemeriksaan oleh pemeriksa. Karena permintaan dokumen ini itu akan mempengaruhi upaya hukum selanjutnya. Karena pada proses keberatan, ketika dokumen yang tidak diserahkan pada saat pemeriksaan itu tidak dipertimbangkan pada saat wajib pajak mengajukan keberatan. Makanya biasanya wajib pajak itu akan uh, melakukan upaya hukum selanjutnya. Dan juga kebanyakan juga wajib pajak memilih untuk tidak menyerahkan dokumen pada saat keberatan pajak karena kalau yang sudah sering mengajukan keberatan pajak biasanya dia sudah tahu tuh bahwa keberatan pajak ini pasti akan ditolak. Jadi daripada membuang-buang waktu untuk menyiapkan dokumen, biasanya dia memilih untuk tidak menyerahkan dokumen tersebut. Ya, itu mungkin jawabannya. eh, Mudah-mudahan bisa terjawab untuk Pak Muhammad Fajar. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Detri tadi atau Pak Detri dari PT Konoha Indonesia. Pertanyaannya, apakah dengan perubahan sistem yang terjadi di pajak saat ini mempengaruhi pada waktu penerbitan SKP? Nah, sistem yang dimaksud ini saya belum terlalu paham ya, tapi yang saya pahami mungkin sistem ini ya, sistem yang tadi yang kita bahas yaitu official assessment dan self assessment itu ya. Nah, untuk sistem perpajakan tersebut sebenarnya dulu ketika masih eh, sistemnya adalah official assessment itu biasanya tuh wajib pajak tuh harus mematuhi tagihan pajak atau ketetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, ketika sistemnya dirubah menjadi self assessment maka akan panjang tuh ada proses-proses hukumnya. Nah, ketika SKP-nya diterbitkan, kalau wajib pajak tidak setuju, dia bisa mengajukan upaya-upaya hukum yang sudah kita bahas tadi. Ya, kira-kira begitu. Kemudian, ah, kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Hartono. Dari pengalaman pribadi, tim pemeriksa sering bilang kalau WP tidak setuju dengan SPHP, bisa mengajukan keberatan. Tidak pernah tim pemeriksa beritahu ke WP bahwa opsi ini QE sebelum mengajukan keberatan. Kenapa begitu? Ah, ya mungkin beda-beda pemeriksa mungkin beda-beda pemahaman ya. Tapi kalau yang biasanya terjadi, dia mengajukan keberatan karena ya biasanya produk dari pemeriksaan itu bukan kebanyakan itu kan SKP. Nah, SKP itu kan
dia permohonannya itu keberatan. Nah, tapi kan kalau wajib pajak yang paham bahwa sebenarnya selain permohonan keberatan itu bisa juga diajukan permohonan pasal 36. Nah, permohonan pasal 36 ini itu bisa dilakukan uh, bisa bisa dilakukan oleh wajib pajak atau opsi lain ketika uh, SKP itu telah melewati jangka waktu 3 bulan untuk permohonan keberatan. Biasanya langkah hukum yang diambil oleh wajib pajak itu adalah permohonan pasal 36. Jadi biasanya tuh kalau ada wajib pajak yang meminta bantuan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya tuh karena mereka nggak paham. Jadi SKP-nya tuh disimpan sampai eh, melebihi jangka waktu 3 bulan. Jadi ya opsi yang bisa kita lakukan yaitu adalah opsi permohonan pasal 36 tadi agar prosesnya bisa berlangsung sampai di pengadilan pajak karena itu sudah pasti ditolak oleh eh, apa namanya Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sahat PS ya. Ini apakah orang yang mendampingi wajib pajak ke pengadilan pajak harus orang yang berprofesi apa? Apa konsultan pajak atau pengacara seperti permasalahan hukum secara umumnya. Jadi untuk orang yang mendampingi eh, wajib pajak di pengadilan pajak itu tidak harus konsultan pajak, tapi biasanya tuh mereka memakai konsultan pajak karena menurut penilaian eh, orang itu orang yang di konsultan pajak sudah pasti lebih paham terkait dengan masalah-masalah perpajakan. Nah, tetapi untuk mendampingi wajib pajak di pengadilan pajak itu biasanya harus orang yang sudah memiliki izin kuasa hukum. Nah, izin kuasa hukum ini harus diajukan ke pengadilan pajak oleh oleh orang tersebut. Jadi nanti dia mengajukan permohonan izin kuasa hukum ke pengadilan pajak. Syaratnya itu dia harus memiliki pengetahuan di bidang perpajakan untuk dapat memiliki izin kuasa hukum. Nah, ketika dia sudah memiliki izin kuasa hukum, dia bisa beracara di pengadilan pajak dan bisa mendampingi wajib pajak siapa saja untuk uh, upaya hukum di pengadilan pajak. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Rizky Fasrin. Itu apakah ada kemungkinan SPT tahunan tidak diperiksa? Ya, kalau untuk kemungkinan SPT tahunan diperiksa ya, tapi kalau SPT tahunan disampaikan dan itu lebih bayar, itu sudah pasti diperiksa. Tetapi kalau kurang bayar, ya kalau kurang bayar dan pengisian SPT-nya itu sudah benar uh, dan tidak berdasarkan analisis AR atau KPP terkait, itu tidak ada kemungkinan bahwa SPT ini dilaporkannya seharusnya tidak benar. Maka ya kemungkinan yang bisa terjadi itu adalah tidak diperiksa. Jadi ketika wajib pajak menyampaikan SPT tahunan itu kurang bayar, itu pasti ada kemungkinan tidak diperiksa. Tetapi kalau wajib pajak menyampaikan SPT tahunan lebih bayar, itu sudah pasti diperiksa. Karena nggak lama setelah eh, SPT disampaikan, itu pasti akan ada namanya surat pemberitahuan pemeriksaan. Ini ada pertanyaan juga ada pertanyaan dari Nanda Anugrah, itu apakah dalam penyelesaian sengketa pajak bisa menggunakan upaya di luar pengadilan pajak? Kalau memang ada seperti apa? Nah, sengketa pajak ini tidak bisa dilaksanakan di luar uh,
pengadilan pajak. Nah, proses sengketa pajak itu kan biasanya berawal dari terbitnya produk hukum pemeriksaan, seperti SKP atau STP. Nah, untuk SKP dan STP tersebut, kita bisa mengajukan upaya hukum. Dari penerbitan SKP dan STP tersebut, itu kita tidak bisa langsung melakukan upaya hukum di pengadilan pajak. Dia ada prosesnya dulu. Jadi kita harus mengajukan keberatan dulu atau pasal 36. Kalau biasanya itu adalah opsi selanjutnya ketika sudah melewati jangka waktu 3 bulan. Nah, ketika terbitnya putusan keberatan dan putusan pasal 36 tersebut, baru kita bisa mengajukan upaya hukum di pengadilan pajak. Jadi, kita tidak bisa melakukan upaya hukum di luar pengadilan pajak. Nah, proses hukumnya itu harus melewati uh, permohonan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak, kemudian setelah terbit putusan dilakukan di pengadilan pajak. Nah, ketika di pengadilan pajak juga ditolak, maka bisa dilakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Itu adalah proses hukum terakhir yang dapat dilakukan. Karena ketika uh, proses peninjauan kembali juga masih ditolak, maka tidak ada upaya hukum lagi yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak harus mematuhi dan membayar ketika ada kekurangan pajaknya. Eh, ini ada pertanyaan dari ini peserta anonim. Ini mungkin nggak ada namanya. Ini pertanyaannya mungkin agak sedikit keluar dari materi kita di pagi hari ini. Itu pertanyaannya bagaimana cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi dan serta pasal yang menunjuk hal ini. Nah, untuk perhitungan eh, pajak penghasilan orang pribadi itu biasanya diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarifnya itu adalah pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarifnya itu dia progresif, itu mulai dari 5%, 15%, 25%, eh, 30% sampai 35%, tergantung besaran penghasilan eh, wajib pajak orang pribadi. Jadi nanti penghasilan wajib pajak, total penghasilan wajib pajak selama setahun, kemudian dikurangkan dengan PTKP, dapatlah kan penghasilan kena pajak, kemudian dikali tarif pasal 17 tadi. Nah, setelah itu dapatkan pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Setelah itu dikurangi dengan kredit pajak. Karena kredit pajak itu biasanya bukti potong yang diterima oleh wajib pajak atas penghasilan yang dipotong oleh pemberi penghasilan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu. Sudah cukup jelas dari jawaban materi hari ini. Kita sudah mengetahui nih apa pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak, penyebab terjadinya pemeriksaan pajak, jenis dan jangka waktu pemeriksaan, produk hukum pemeriksaan pajak, dan upaya hukum apa yang dilakukan terkait dengan produk hukum. Semoga dapat menambah pemahaman dan kita semua paham mengenai pemeriksaan materi hari ini. Jika masih ada pertanyaan, bisa melalui email atau WhatsApp kami. Setelah sesi tanya jawab, akhirnya kita tiba di akhir acara webinar hari ini. Terima kasih kepada Bapak Oktavian serta Bapak Ibu peserta atas kontribusi dan partisipasinya. Apabila berkenan, Bapak Ibu dapat mengisi survei yang telah kami munculkan di layar Zoom. Kami memberikan waktu 3 menit untuk Bapak Ibu mengisi survei yang tampil di layar Zoom Bapak Ibu. Kami sangat menghargai waktu yang Bapak Ibu habiskan bersama kami.
Harap tetap terhubung dengan kami untuk acara-acara webinar dan informasi terkini di masa mendatang dengan mengikuti media sosial kami. Di antaranya ada Instagram, Facebook, dan TikTok kami @texco_solution dan YouTube kami @texco_solution. Bapak Ibu juga dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp 08121 1132 800. Semoga kami bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kami dengan senang hati membantu Bapak Ibu untuk menemukan solusi atas segala hal masalah perpajakan dan hukum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.